Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الإخوة الأحباء، تشرفت بحضوركم في تعليم اللغة العربية. في هذه الفرصة السعيدة سنتعلم عن الخبر المقدم والمبتدأ مؤخر. ولكن قبلها سأقدم لكم خلاصة عن المادة المبتدأ والخبر. Senang sekali bisa bertemu Anda kembali di pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Tapi sebelum itu, mari kita ulas kembali ringkasan tentang materi mubtada dan khobar. Linabda dirasatana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi hiyal qa'idah. Ini adalah teorinya, kaidahnya yang berada di kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdhin 'amilin mujarradu. Wal khabar ismun dzur irtifa'in usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang dibaca rafa, yang merupakan subjek atau inti dari pembicaraan. Jadi yang namanya mubtada pasti berupa kalimat isim yang dibaca rafa, biasanya berada di awal kata, tapi tidak selalu, dan kata itu merupakan inti dari pembicaraan. Sedangkan khobar, apa itu khobar? Khobar adalah isim yang dibaca rafa, yang menjadi keterangan dari mubtada yang lafadznya sesuai dengan mubtada. Jadi khobar pada dasarnya adalah isim atau kata benda. Tapi tidak selalu kata benda, yang namanya khobar adalah kata yang merupakan keterangan dari mubtada. Hadhihi al-amthilah. Contohnya begini. Dalam kalimat al-filu kabir, gajah itu besar, apakah kita sedang membicarakan gajah atau besarnya? Inti dari pembicaraan kita adalah gajah. Maka al-fil ini adalah sebagai mubtada'nya. Begitu. Dalam kalimat kedua contohnya, al-filu yamshi fil ghabah. Gajah itu berjalan di hutan. Inti dari pembicaraan kita yang mana? Apakah gajah, ataukah berjalan, ataukah ataukah hutan? Inti dari pembicaraan kita adalah gajah, al-fil. Jadi ini al-fil adalah mubtada'nya. Juga dalam contoh kalimat berikut ini, gajah adalah hewan. Yang kita bicarakan apakah gajah atau adalah atau hewan yang kita bicarakan gajah, maka al-fil ini mubtada'nya. Sedangkan dalam contoh yang terakhir ini, fi al-ghabati filun, fil ghabati filun, di dalam hutan ada gajah. Kita membicarakan apa? Apakah di dalam, atau hutan, atau gajah? Yang kita bicarakan adalah tetap saja gajah. Maka gajah ini adalah merupakan mubtada'nya. Nah, begitu. Sedangkan kata yang menjelaskan mubtada, seperti contoh ini, besar, berjalan, adalah hewan, kemudian di dalam hutan, inilah yang namanya khobar. Taib. Al-qira'ah mufidah. Contohnya lain, membaca itu berguna. Membaca itu menambah pengetahuan kita. Membaca itu manfaatnya banyak. Di antara hobi saya adalah membaca. Dari semua ini inti pembicaraan kita adalah membaca, 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 membaca. Nah, membaca atau al-qiraah di sini disebut mubtada, sedangkan kata yang menjelaskan mubtada itu adalah khobar. Nah, bisakah Anda menyebutkan mana yang mubtada dan mana yang khobar dari kalimat-kalimat berikut ini? Baik. Ma ismuka, siapa namamu? Kita membicarakan tentang apa atau siapa atau namamu. Nah, bisakah disebutkan mana mubtadanya dan mana khobarnya? Oke, yang pertama dari contoh ini inti pembicaraan kita adalah namamu. Maka namamu adalah mubtada, ismuka adalah mubtada, sedangkan khobarnya adalah ma. Contoh yang seperti tadi, al-qiraah tazidu ma'rifatana. Membaca bisa menambah pengetahuan kita. Inti pembicaraan kita adalah membaca. Jadi ini mubtadanya, sedangkan khobarnya adalah tazidu ma'rifatana. Selanjutnya, sodiqi ismuhu putra. Temanku namanya Putra. Kita sedang membicarakan tentang temanku. Nah, ini Mas Putra. Temanku namanya Putra. Inti pembicaraannya syadiqi adalah mubtada'nya, sedangkan khobarnya ismuhu Putra. Fil madrasah thalibun mahirun. Di sekolah ada seorang siswa yang pandai. Ini siswa yang pandai. Inti pembicaraan kita adalah betul sekali, thalibun. Maka thalibun adalah mubtada'nya, sedangkan penjelasnya yang berupa kenapa siswanya sedang ada di dalam sekolah. Ini namanya khobarnya. Itu dia tentang mubtada dan khobar. Sekarang kita membicarakan tentang
Macam-macam khobar, anwa'ul khobar. Ada 3 jenis khobar, yaitu khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibhul jumlah. Semoga Anda masih mengingatnya. Khobar mufrad itu apa? Khobar mufrad? Khobar mufrad adalah penjelas dari mubtada yang berupa satu kata benda. Contohnya dalam kalimat Allahus somadu. Allah adalah tempat mengadu. Kita lihat dulu, inti pembicaraan kita adalah Allah. Jadi Allah ini adalah mubtada. Sedangkan khobarnya yang berupa as-somad, tempat untuk mengadu, hanya satu kata benda ini, maka ini namanya khobar mufrad. Contoh yang kedua, wallahu ala kulli syai'in qadir. Inti pembicaraan kita adalah Allah, betul. Emang kenapa Allah? Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka khobarnya adalah qadir. Allah itu maha kuasa. Begitu kan? Maha kuasa yang hanya satu kata ini namanya khobar mufrad. Contoh lain, hiya talibatun mahiratun tuhibbut ta'allum. Dia nih, siapa tuh? Dia adalah siswi yang pandai yang menyukai belajar. Inti dari pembicaraan kita adalah dia. Maka ini mubtada'nya. Sedangkan khobarnya yang mana? Khobarnya adalah dia seorang siswa yang pandai. Tapi intinya khobarnya adalah satu kata benda ini, siswi. Nah, itu namanya khobar mufrad. Kembali kepada macam-macam khobar. Jenis khobar yang kedua adalah khobar jumlah. Apa itu khobar jumlah? Ingat, jumlah dalam bahasa Arab adalah kalimat. Jadi, khobar jumlah adalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah dan atau jumlah ismiyah. Contohnya, dalam teks yang kita baca kemarin, as-shadiqu yusa'idu shadiqahu. Teman itu menolong temannya, begitu kan? Inti pembicaraan kita adalah teman. Teman itu menolong temannya. Jadi ini mubtada'nya dan khobarnya yang mana? Khobarnya adalah yusa'idu shadiqahu, berupa kata benda. Yusa'idu, membantu. Kalau khobar berupa kata benda begini, alias namanya jumlah fi'liyah, itu namanya khobar jumlah. Contoh yang kedua, wallahu yuhibbul muhsinin. Inti pembicaraan kita adalah Allah. Jadi mubtada'nya Allah. Emangnya kenapa Allah? Allah itu dijelaskan dengan kata berikutnya, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kata menyukai ini kan kata kerja. Kalau kata kerja berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Khobar yang berupa kata kerja seperti ini disebut dengan khobar jumlah yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Contoh selanjutnya, Umar abuhu syurtiyun. Umar ayahnya seorang polisi. Inti pembicaraan kita adalah Umar. Dijelaskan dengan apa Umar itu? Umar itu ayahnya seorang polisi. Nah, khobar seperti ini kan berarti ada inti pembicaraan lain. Dari kata abuhu syurtiyun, ini artinya ayahnya Umar adalah polisi. Kita membicarakan ayahnya Umar. Berarti di sini ada mubtada dan khobar baru lagi. Nah, seperti ini namanya khobar jumlah yang terdiri dari jumlah ismiyah. Tidak perlu keterangan panjang ya, karena ini sudah dibahas di kelas sebelumnya. Macam khobar yang ketiga adalah khobar syibhul jumlah. Apa itu khobar syibhul jumlah? Yaitu khobar tadi adalah penjelas dari mubtada yang berupa syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Yaitu dzaraf, keterangan waktu atau tempat, juga jar dan majrur, huruf jar dan majrurnya. Bisa jadi huruf atau yang penting jar dan majrurnya. Contoh, al-akhlaq fauqal ilmi. Akhlak ada di atas ilmu. Jadi kita harus mengutamakan akhlak dulu daripada ilmu. Ya maksudnya tata krama itu lebih utama daripada kepandaian. Pandai aja nggak ada tata kramanya, kurang bagus. Baik, inti dari pembicaraan kita adalah al-akhlaq. Tata krama, akhlak. Khobarnya mana? Fauqal ilmi. Fauqa. Ini artinya posisi, di atas ilmu. Ini namanya khobar syibhul jumlah berupa dzaraf makan. Makan itu tempat. Contoh yang kedua, al-barnamij ba'da zuhri. Acaranya setelah zuhur. Inti dari pembicaraan kita mubtada'nya acara, kemudian ba'da zuhur adalah penjelasnya. Ini adalah khobarnya berupa keterangan waktu. Ini namanya khobar syibhul jumlah terdiri dari dzaraf zaman atau keterangan waktu. Contoh lain, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Kita membicarakan tentang kebersihan. Penjelasnya bagaimana khobarnya? Minal iman, terdiri dari huruf jar. Ingatkan kemarin huruf jar min dan al-iman ini adalah yang dibaca jar karena ada min. Ini namanya khobar syibhul jumlah yang terdiri dari
jar dan majrurnya. Taib ayyuhal ikhwah al-ahibba, ayin al-mubtada wal khabar min al-atiyah min al-jumlatil atiyah ma'a dzikri naw'il khabar. Sebutkanlah dari jumlah-jumlah dari kalimat-kalimat berikut ini mana mubtada'nya, mana khobarnya, dan sebutkan khobarnya jenis apa. Contoh, al-hailah fauqal quwwah. Yang pertama, al-hailah strategi ada di atas kekuatan. Mana mubtada'nya? Betul sekali, mubtada'nya al-hailah. Penjelasnya adalah fauqal quwwah. Khobar yang seperti ini namanya khobar apa? Ini namanya khobar syibhul jumlah karena merupakan dzaraf. Bagus sekali. Yang kedua, ana uhibbus sibaha. Saya menyukai renang. Inti pembicaraannya adalah saya. Oke, betul sekali, Mbak. Berarti mubtada'nya adalah ana. Penjelasnya atau khobarnya adalah uhibbus sibaha. Uhibbu menyukai renang. Kalau ada kata kerja seperti ini namanya khobar apa? Betul, ini adalah khobar jumlah yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Contoh ketiga, Wallahu ghafurun rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Inti pembicaraan kita, mubtada'nya adalah Allah. Penjelasnya adalah ghafur. Allah itu maha pengampun. Khobar yang hanya satu kata benda namanya khobar. Betul. Maaf, ini salah. Harusnya khobar mufrad ya. Ini maaf. Ini adalah khobar mufrad. Salah ini tulisannya. Linastamir. Sekarang kita masuk pada pembahasan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apa itu khobar muqaddam? Khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan. Artinya, khobar yang posisinya berada di depan. Jadi harusnya kan mubtada dulu, tapi ini kita membahas tentang khobar yang disebutkan lebih dahulu daripada mubtada'nya. Contoh, perhatikanlah kalimat berikut ini. Al-halaku fil khauf. Kecelakaan ada di dalam ketakutan. Dan contoh yang kedua, fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas semua yang memiliki ilmu ada alimun, ada yang lebih tahu. Dari contoh yang pertama, kita cari mana mubtada'nya. Nah, ini dia mubtada'nya di depan. Karena kita sedang membicarakan kecelakaan. Kecelakaan itu kenapa? Kecelakaan itu ada dalam ketakutan. Nah, yang seperti ini namanya mubtada' dan ini khobar. Seperti yang Anda bicarakan tadi. Selanjutnya, dalam contoh yang kedua, di atas yang memiliki ilmu, ada yang alim. Kita membicarakan apa? Kita membicarakan yang lebih tahu. Nah, contoh seperti ini, maka mubtada'nya alimun dan khobarnya diletakkan di depan seperti ini, maka inilah yang namanya khobar muqaddam. Kalau khobarnya didahulukan, otomatis mubtada'nya diakhirkan, maka namanya mubtada' muakhir. Itulah pembahasan kita. Khobar muqaddam, yakni khobar yang didahulukan, dan mubtada' muakhir, mubtada' yang diakhirkan, yang disebutkan belakangan. Dalam Al-Alfiyah Ibnu Malik juga disebutkan kaidahnya seperti ini. Wal aslu fil akhbari an tuakhara wa jawazut taqdima id la darara. Asal dari khobar adalah diakhirkan. Tapi para ulama memperbolehkan khobar didahulukan jika tidak ada kerusakan, maksudnya merusak artinya. Jadi, bentar. Khobar itu ada yang yajuzu taqdimuhu alal mubtada, yang boleh didahulukan atas mubtada, penyebutannya lebih dahulu daripada mubtada. Dan yang kedua, ada yang yajibu taqdimuhu alal mubtada. Khobar yang aslinya di belakang itu ada yang harus didahulukan atas mubtada'nya. Jadi memang khobarnya harus diucapkan terlebih dahulu. Nah, kita penjelasan satu persatu ya. Ini ada di dalam buku Anda. Tidak perlu menulisnya kembali. Kapankah khobar itu boleh didahulukan daripada mubtada'nya? Yaitu idza kana, boleh mendahulukan khobar atas mubtada'nya jika satu, mubtada'nya berupa isim ma'rifat sedangkan khobarnya merupakan syibhul jumlah. Masih ingat kan ma'rifat itu apa saja? Ingat nggak? Ya, makrifat itu isim atau kata benda yang ada al. Ada yang merupakan nama orang. Itu kan, ingat dulu. Ada al, ada nama orang atau isim alam, ada domir, apa lagi?
isyarah dan sebagainya. Itu namanya isim ma'rifat. Dalam contoh seperti ini, al-halaku fil khauf, perhatikan mubtada'nya berupa isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Kan ada alnya. Ini namanya mubtada yang berupa isim ma'rifat. Sedangkan khobarnya adalah syibhul jumlah. Contohnya seperti ini, fil khauf, ada dalam ketakutan. Ini adalah khobar syibhul jumlah. Kok syibhul jumlah? Ya, karena terdiri dari jar dan majrurnya. Tadi sudah kita bahas lagi ya. Nah, kata yang seperti ini maka boleh disebutkan dengan dibalik. Khobarnya disebutkan duluan. Fil khaufi al halaku. Di dalam ketakutan ada celaka. Nah, itu boleh mendahulukan khobar dari mubtada'nya. Contohnya seperti ini. Allahu ma'ana. Allah bersama kita. Ini kan mubtada'nya ma'rifat, nama kan. Kemudian khobarnya adalah dhorof, ma'ana bersama kita, dhorof. Seperti ini boleh disebutkan ma'anallah. Bersama kita ada Allah. Muhammadun fil fasli. Muhammad di dalam kelas. Ini mubtada'nya ma'rifat berupa nama orang, khobarnya berupa khobar syibhul jumlah di kelas, itu namanya jar dan majrur. Seperti ini boleh diucapkan dengan fil fasli Muhammadun. Al-hailah fauqal quwwah. Strategi ada di atas kekuatan. Seperti ini juga boleh didahulukan khobarnya karena mubtada'nya ada alnya, ini makrifat, dan khobarnya berupa syibhul jumlah. Ini boleh disebutkan dengan fauqal quwwati al-hailatu. Nah, begitu. Yang kedua, kapankah mubtada boleh didahulukan? Kapankah khobar boleh didahulukan atas mubtada'nya? Apabila sabaqahumal istifham. Ini salah lagi, harusnya hamzahnya di bawah ya, maaf. Sabaqahumal istifham wal khabaru sifat. Didahului oleh istifham, ingat kemarin istifham, kata tanya. Sedangkan khobarnya berupa sifat. Contohnya seperti ini. Anta marid, ini aslinya kalimatnya kan anta marid, kamu sakit. Diberi pertanyaan di depannya, apakah kamu sakit? Nah, contoh yang seperti ini, nih, ini adalah hamzah istifham. Anta ini adalah mubtada. Kemudian maridun adalah khobar. Khobarnya berupa isim sifat. Sifat itu artinya misalnya sakit, senang, bahagia. Nah, seperti itu kan sifat, kata sifat. Yang seperti ini boleh disebutkan dengan khobarnya didahulukan. Contohnya, amaridun anta, apakah sedang sakit kamu? Nah, seperti ini boleh. Anta maridun boleh disebutkan amaridun anta. Kenapa boleh? Karena didahului oleh huruf istifham dan khobarnya berupa sifat. Contoh-contoh yang lain. Hal huwa hadir, apakah dia hadir? Hadir, ini mubtada'nya, ini khobarnya. Khobarnya berupa kata sifat, didahului oleh kata tanya seperti ini, maka boleh diucapkan dengan hal hadirun huwa, apakah sudah hadir dia? Nah, seperti itu ya. Hal huwa musafir, apakah dia seorang musafir? Ini juga khobarnya berupa kata sifat. Boleh dibalik dengan hal musafirun huwa, apakah sedang bepergian dia? Apakah seorang musafir dia itu? Nah, begitu. Anta ghadibun, apakah kamu marah? Ini kan kata sifat, ini mubtada'nya dan didahului oleh istifham. Boleh dibaca, boleh disebutkan dengan aghadibun anta. Apakah marah kamu? Nah, seperti itu. Sekarang kita membahas kapankah khobar harus didahulukan atas mubtada'nya. Jadi khobar yang aslinya di belakang itu harus ada di depan. Kapan saja? Yang pertama, apabila mubtada'nya nakiroh dan khobarnya syibhul jumlah. Nih, dalam Al-Quran disebutkan fi qulubihim maradun. Nah, ini Allah memang sengaja tidak meletakkan ini di depan. Kenapa begitu? Karena mubtada'nya berupa isim nakiroh. Nih, mubtada'nya nakiroh. Nakiroh itu apa? Nakiroh ya yang bukan makrifat, bukan nama orang, nggak ada alnya, bukan kata tunjuk dan sebagainya gitu ya. Itu namanya nakiroh. Sedangkan khobarnya adalah syibhul jumlah. Kalau mubtada'nya nakiroh seperti ini, maka harus khobarnya ada di depan, mubtada'nya di belakang. Begitu. Itu harus khobar muqaddam dan mubtada'nya harus muakhor. Nih, contoh-contoh yang khobarnya syibhul jumlah dan mubtada'nya nakiroh. Nih contoh.
Ala absarihim ghisyawatun. Di atas mata-mata mereka ada mendungnya. Jadi mereka nggak bisa ngelihat karena di depan matanya itu ada yang menutupi. Ini adalah khobar syibhul jumlah, di atas matanya dengan ada huruf-huruf jar di sini. Sedangkan mubtada'nya berupa isim nakiroh, maka mubtada'nya harus di belakang, khobarnya harus di depan. Fauqa kulli dhi ilmin alim, seperti tadi yang sudah dicontohkan. Ini mubtada'nya adalah isim nakiroh, sedangkan khobarnya adalah khobar syibhul jumlah, maka khobarnya harus di depan. Bainal asjari dubbun, ini ada di teks kemarin. Di antara pepohonan itu ada seekor apa nih? Beruang. Ini adalah isim nakiroh mubtada, sedangkan khobarnya syibhul jumlah, maka mubtadanya harus di belakang, khobarnya harus di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, khobar harus didahulukan apabila mubtadanya itu ada domirnya. Yang domir itu kembali pada khobar. Mubtada dirangkai dengan domir yang kembali pada khobar. Ruwet? Oh tidak, lihatlah contohnya. Fil madrasati talamiduha. Di dalam kelas ada siswanya. Nah, ini adalah kita membicarakan apa? Di sekolah itu ada siswa-siswanya. Kita membicarakan siswanya kan? Nah, siswanya ini apa? Nya ini sekolah. Kalau ini ada hanya seperti ini, ya haruslah yang namanya mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Karena yang namanya domir itu pasti kembalinya ke depan sini gitu. Nah, ini adalah khobar dan mubtadanya ada domir yang H kembali kepada mubtadanya yang seperti ini, maka harus mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Ini contoh-contohnya. Fil baiti sahibuhu, di dalam rumah ada pemiliknya. Nah, kalau ada nya seperti ini, yang nya kembali ke khobar, maka khobarnya harus di depan. Contoh lain, likulli sya'bin adatuhu. Setiap suku atau setiap bangsa memiliki adat istiadatnya masing-masing. Nah, kalau ada nyanya seperti ini, maka harus mubtada'nya di belakang, khobarnya di depan. Walaupun mubtada'nya kalau sudah dirangkai kan jadinya ma'rifat ya. Tadi yang harus di belakang kan nakiroh. Ya nakiroh, ma'rifat, tapi ini ada hunya kembali ke sini, maka mubtada'nya harus di belakang. Contoh lain, ala syajarati samaruha, di atas pepohonan ada buah-buahannya. Nya apa? Nya pohon. Nah, jadi pohonnya harus disebutkan lebih dahulu. Itu namanya mendahulukan. Khobar menjadi khobar muqaddam dan mubtada'nya di akhir menjadi mubtada' muakhor. Oke, sip. Selanjutnya, yang ketiga, kapankah mubtada harus diakhirkan dan khobar harus didahulukan? Apabila khobarnya mahsuran fil mubtada. Khobarnya itu hanya terbatas hanya untuk mubtada saja. Bingung? Lihat contohnya. Wama Muhammadun illa rasul. Muhammad itu bukanlah siapa-siapa kecuali hanya seorang rasul. Kita sebenarnya membicarakan tentang oke. Yang kita bicarakan adalah rasul. Arti kalimat ini asalnya adalah ar-rasulu Muhammad. Rasul itu adalah Muhammad. Nah, tapi kok mubtada'nya harus ditaruh belakang? Ya, karena khobarnya ini menjelaskan sifatnya ya hanya satu ini. Jadi begini intinya, dalam kalimat wama Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Intinya Allah ingin menjelaskan bahwa Muhammad itu hanya seorang rasul, bukan malaikat, bukan Tuhan gitu. Jadi kalau ada Muhammad itu hanya seorang utusan, jadi dia hanya diperintah oleh Allah. Jadi Muhammad gak akan hidup selamanya, intinya kan seperti itu. Nah, maka yang seperti ini khobarnya harus didahulukan daripada mubtada. Selanjutnya contoh-contohnya yang khobar didahulukan karena hanya ada di mubtada. Contohnya seperti ini. Ma fi qalbi ghairullah. Inti dari pembicaraan kita adalah ghairullah. Ma fi qalbi, tidak ada dalam hati saya. Apa yang tidak ada dalam hati saya? Ghairullah, selain Allah. Jadi inti pembicaraan kita sebenarnya tidak ada selain Allah. Selain Allah tidak ada di dalam hati saya. Nah, karena ini mengkhususkan ya, di hati saya tidak ada apa-apa selain Allah. Nah, seperti itu maka ma fi qalbi harus didahulukan. Contohnya, lainnya lagi. Ma fil ghurfah illa Ali. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan itu kecuali Ali. Tidak ada
yang ada di dalam khobar kecuali mubtada. Nah, seperti ini ya mubtadanya harus di akhir karena pengkhususannya lebih dahulu. Oke, ma khaliqun illallah. Nih, khobarnya yang harus di depan. Ma khaliqun, tidak ada pencipta siapapun illallah kecuali Allah. Sebenarnya inti pembicaraan kita Allah, tapi kenapa tidak diletakkan di depan? Allahu khaliqun, tidak seperti itu. Karena kalimatnya pencipta ini dikhususkan hanya Allah saja. Nah, kalau seperti itu, maka khobarnya didahulukan. Nanti kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Yang terakhir, kapankah mubtada harus diakhirkan dan khobar harus didahulukan? Apabila al-khobar lahu hakun lissodaroh fil jumlah. Apabila memang khobar itu harus di depan, kalau memang khobar harusnya di depan, ya taruh aja di depan. Contohnya kalau khobar itu berupa istifham atau mudhof kepada istifham. Nah, ini gampang kok. Contohnya, ainal qalamu, di manakah pulpen? Kita membicarakan apa? Apakah di mana atau pulpen? Yang kita bicarakan adalah pulpen. Tapi mubtada'nya harus di belakang. Kenapa? Karena khobarnya kata tanya. Kalau kata tanya harus di depan. Tidak boleh al-qalamu aina, pulpen itu di mana. Menjadi tidak baku gitu ya. Tidak sesuai dengan kaidah. Ainal qalamu, ainanya harus di depan. Seperti siapa namamu, siapanya harus di depan. Ya kalau bahasa Indonesia yang tidak sesuai aturan bisa sih eh, namamu siapa? Tapi yang benar adalah siapa namamu. Menurut aturan tata bahasa yang kita pelajari kan tata bahasa sekarang. Ainal qalamu. Nah, seperti itu. Itu yang betul. Kenapa? Karena khobarnya berupa istifham. Nah, mubtada'nya harus di belakang. Maka harus mendahulukan khobar atas mubtada. Contohnya, yang kedua nih, atau uh, dia bukan kata tanya sih, tapi mudhof kepada istifham. Dirangkai dengan istifham. Contohnya, ibnu man anta, anak siapa kamu? Ibnu man, anak siapa kamu? Inti dari pembicaraan kita ya kamu anak siapa gitu kan. Tapi ini khobarnya harus di depan karena khobar ini dirangkai dengan istifham. Khobar tapi dirangkai atau mudhof kepada istifham. Nah, semoga bisa dipahami ya. Lihatlah contohnya ini. Semoga dengan melihat contoh semakin paham. Dalam teks kita ada kaifal wusulu ilaihi. Kaifal wusulu ilaihi. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Sebenarnya kita ingin membicarakan sampai ke sana gitu kan. Tapi karena khobarnya berupa kata tanya, ya khobarnya harus di depan. Kaifal wusulu ilaihi. Ainal mafar. Kemana kemana tempat untuk berlari? Karena khobarnya berupa kata tanya, ya khobarnya harus di depan. Ainal mafar, tidak boleh al mafarru aina. Contoh lain, komisuman hadha al abiyat, baju siapa ini yang putih? Baju siapa? Baju siapa? Ini baju dirangkai dengan man, ya, jadi harus di depan khobarnya. Komisuman hadal abiyat, baju siapa ini yang putih? Nah, seperti itu. Khobar-khobar berikut ini harus ada di depan. Taib ayuhal ikhwah lahiba, syukran ala husni timamikum wa barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami ya, semoga kita mendapatkan barokah. Dinaktatim dirasatana bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.